Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tutorial Excel untuk pemula. Sebelum materi ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang telah like, share, dan juga komen, dan juga yang sudah subscribe ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang baru pertama kali melihat video ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga rekan-rekan bisa mengambil faidah ataupun manfaat dari video-video tutorial yang saya buat. Sekaligus saya juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan bahwasanya di setiap akhir dari video tutorial ini saya menyertakan playlist untuk materi-materi yang telah kita sama-sama pelajari. Baiklah rekan-rekan, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menu sort dan filter yang merupakan bagian dari grup menu editing ya. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah tabel ya. Yang pertama tabel dan yang satunya lagi adalah standar rank. Dulu kita telah sama-sama mempelajari ya bagaimana perbedaan antara tabel atau tabel dengan standar rank. Untuk mengetahui secara mudah ya untuk tabel sendiri, di sini ketika kita pilih salah satu sel ataupun keseluruhan sel, maka di bagian tab menu akan muncul menu desain ya rekan-rekan. Kemudian di sini kita mengetahui nama tabelnya. Sedangkan jikalau kita memilih standar rank ya, meskipun di blok semua, maka menu desain itu tidak akan muncul. Artinya ini adalah standar rank biasa ya. Itu untuk memudahkan kita membedakan antara mana tabel, mana standar rank. Baik. Pelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang untuk sort ascending ataupun descending ya. Di sini kita memiliki pilihan sort smallest to largest ya. Dan yang pilihan kedua sort largest to smallest ya. Jadi pilihan untuk dari yang kecil ke yang besar, dan yang pilihan kedua dari yang besar ke yang kecil. Kemudian di sini ada pilihan yang ketiga, yaitu custom sort. Artinya kita bisa sortir ataupun mengurutkan berdasarkan keinginan kita ya. Kemudian di sini ada menu filter, di bawahnya ada clear filter dan juga reapply filter ya. Baik rekan-rekan, untuk yang pertama kita akan memulai mempelajari tentang sort smallest to largest ya. Di sini kita memiliki tabel ya. Nah, jikalau untuk menemukan sort smallest to largest di sini atau sort ascending atau descending nih, di sini kita memiliki nama-nama siswa ya. Yang pertama Dian Pratama Yudi, kemudian Sita Rohma, Aditya Nugroho, dan selanjutnya. Nah, di sini kita klik menu sort ascending. Nah, ketika kita pilih A to Z ya, di sini kita klik ya rekan-rekan. Nah, maka dia akan memunculkan nama-nama, mengurutkan nama-nama alfabetik secara alfabetik tersusun dari A sampai Z ya rekan-rekan. Kita ulangi ya. Ini saya Ctrl Z. Nah, di sini saya menandai siswa yang bernama Hilman Kurnia ya dengan warna coklat di background coklat, supaya kita ingin mengetahui bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam row Hilman Kurnia ini tidak berubah rekan-rekan ya. Beliau itu ranking ke-9. Oke. Sekarang kita sort di sini. Kita blok di bagian nama siswa. Kemudian kita sort dan sort ascending. Maka nama-nama berubah ya rekan-rekan. Sementara angkanya tetap sama gitu. Ini berlaku bagi tabel ya. Nah, sedangkan kalau untuk rank ini, maka kita perlu melakukan tindakan yang lebih lanjut. Ini buktinya ya rekan-rekan, kita blok ini. Kemudian ketika kita klik sort ascending A to Z ya, maka di sini muncul komen rekan-rekan. Di sini kita diberikan dua pilihan, what do you want to do? Expand the selection, kita akan memperluas pemilihan ini, ataukah kita akan melanjutkan sortir untuk bagian nama siswa aja. Jikalau kita memilih yang expand the selection, maka si kolom-kolom yang ada di sebelahnya pun ikut disortir atau diurutkan. Tetapi apabila kita mengklik continue with the current selection, berarti kita akan hanya mengurutkan bagian kolom nama siswa aja. Oke. Sekarang kita klik yang atas dulu ya rekan-rekan. Silakan nanti diperhatikan ya. Kita klik yang atas. Ini saya tandai juga dengan warna kuning, maka kita sort. Kemudian nama-nama ini diurutkan berdasarkan angka-angka yang berdasarkan alfabetik ya rekan-rekan.
Ini saya menandai Firman Kurnia dan sama juga angkanya ya rekan-rekan. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi ya, kita Ctrl Z. Sekarang kalau kita blok semuanya nih rekan-rekan, kemudian kita sort ascending, maka di sini tidak akan ada pilihan, dia langsung mengurutkan secara urutan dari alfabetik A sampai Z dengan angka-angka yang ada di sebelah kanannya ya rekan-rekan. Jadi di sini kita perlu perhatikan juga ketika klik hanya sebagian saja ataupun klik di blok secara keseluruhan. Untuk standar rank itu perlu perhatian yang lebih khusus ya. Beda halnya dengan untuk tabel ya. Kalau tabel misalnya ini saya kembalikan ya rekan-rekan. Sekarang sortnya sort descending misalnya kan. Nah sekarang kebalikan dari ascending, artinya kita akan mengurutkan dari Z ke A ya. Nah maka dia langsung berubah rekan-rekan. Ini tanpa diblok semua pun dia ikut berubah kalau untuk tabel. Makanya tabel ini memiliki beberapa keuntungan ya, beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan menggunakan standar rank biasa. Nah, ini untuk nama ya, kita kembalikan lagi rekan-rekan. Ini kita sort ascending ya. Nah sekarang kita ketika kita sort di bagian nama ini, maka di pilihan filter, sort dan filter ini munculnya sort A to Z, dan yang keduanya sort Z to A, artinya dia akan memilih secara alfabetik. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengurutkannya itu berdasarkan nilai atau berdasarkan angka ya rekan-rekan. Nah, di sini maka pilihannya dia berubah menjadi sort smallest to largest atau sort largest to smallest. Nah, sekarang kita pilih ini, kita ingin mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, maka ini angka yang tugas yang terkecil diurutkan bagian atas, kemudian angka yang terbesar ke bagian bawah ya. Nah untuk tabel dia secara otomatis akan mengikuti untuk kolom-kolom yang lainnya ya rekan-rekan. Beda halnya dengan standar rank ini. Kalau rank di sini kita blok, kemudian sort smallest to largest, maka dia akan muncul pertanyaan lagi, expand the selection. Nah kita pilih yang ini supaya kolom-kolom yang lainnya pun ikut disortir ya, atau diurutkan. Nah gitu rekan-rekan ya. Ini saya kembalikan lagi rekan-rekan ya. Kita Ctrl Z lagi. Nah, terus untuk pilihan yang selanjutnya di sini ada juga custom sort ya. Custom sort kita akan blok di sini bagian di nama siswa untuk bagian tabel ya. Di sini ada pilihan custom sort. Nah ini akan muncul jendela pop up ya. Di sini kita bisa menentukan sortir berdasarkan yang kita mau. Misalnya kita ingin mensortir berdasarkan tugas misalnya kan, kemudian sort on new value, kemudian dari yang terbesar yang terkecil ke yang terbesar. Nah kita juga bisa menambahkan yang kedua, add level. Ini kita coba dulu yang ini ya. Nah maka dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah sekarang kita ingin, ini saya Ctrl Z lagi, kita ingin mengubah ada dua variabel ya. Artinya ketika kita pilih yang custom sort, nah di sini kita memilih berdasarkan nilai tugas ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, dan juga berdasarkan label yang kedua, kemudian berdasarkan nama siswa misalnya ya. Nah apa yang terjadi coba kita lihat ya rekan-rekan. Nah maka di sini angkanya sama ya, ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian untuk nama-nama sendiri di sini kita tidak bisa melihat secara jelas ya rekan-rekan. Oke, kita kembali lagi ke awal ya, kita kembali lagi. Sekarang jikalau kita ingin mengurutkan berdasarkan angka saja misalnya kan, kita urutkan angka dari tugas. Nah, maka yang muncul ini Andri, Patham, Hilman, dan Widanugroho. Ini dari yang terkecil ya. Kemudian yang terbesar ini kita berdasarkan angka ya, atau kita screenshot dulu yang ini biar kita lihat perbedaannya ya rekan-rekan. Ini saya screenshot dulu. Kita di sini tidak bisa melihat lebih ini ya, terlalu cepat ya rekan-rekan. Nah ini kita coba screenshot. Nah, kita simpan di sini ya rekan-rekan.
Nah, kemudian sekarang kita akan coba custom sortnya itu. Setelah tugas kita juga akan bikin next levelnya dengan nama ya, custom sort. Di sini kita pilih tugas, kemudian add levelnya, dan kemudian kita pilih berdasarkan nama siswa ya, atau ranking aja ya, ranking. Coba kita lihat. Nah, maka di sini dia akan mengurutkan ini. Coba saya munculkan yang tadi ya rekan-rekan. Aduh sorry, tadi nggak kelihatan ininya apa, urutannya. Tapi kalau di sini secara urutan nama dia berubah ya. Jadi disortingnya yang tadinya tuh Andri Aryadi yang angkanya 60, kemudian dia menjadi di posisi kedua karena rankingnya Andri Aryadi itu di ranking 12, sementara Hilman Kurnia rankingnya adalah ranking 9 gitu ya rekan-rekan. Oke, ini saya screenshot yang ini ya rekan-rekan ya. Ini ketika kita membuat level nama dengan ranking ya. Sekarang ini saya Ctrl Z lagi. Sekarang kita mau sortir, custom sort ya. Di sini berdasarkan nilai tugas dan juga nama siswa ya. Apa untuk add levelnya kita pilih nama siswa. Kemudian klik OK. Nah, maka yang ditampilkan adalah yang pertama Andri Aryadi ya. Pertama, ini tugas diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita lihat perbandingannya rekan-rekan. Kemudian untuk title-nya, untuk nama siswanya dia dari huruf A ya, Andri Aryadi, Fatham, kemudian baru Hilman. Nah, sementara kalau dari ranking, nah, kenapa ini Andri Aryadi pertama? Karena dia dari huruf A ya, secara alfabetik, kemudian baru huruf F, kemudian baru huruf H ya. Nah, kemudian baru huruf W ini Widya Nugroho. Sementara kalau secara ranking di sini Hilman itu ranking 9, berarti dia posisinya ke-1 ya rekan-rekan. Kemudian Andri Aryadi 12, Fatham 13, dan Widya Nugroho 14. Itu rekan-rekan. Jadi dalam pemilihan untuk sortir di sini kita bisa membuat custom sort ya rekan-rekan. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk menentukan bagian pensortiran ataupun pengurutan data ya. Kemudian untuk filter sendiri rekan-rekan di sini ketika kita akan memfilter, kita blok dulu di bagian judulnya ya. Kemudian di sini ada menu data di sini. Nah, kita klik yang filter ya. Klik filternya, maka akan muncul tanda-tanda ini drop down ya. Nah, sekarang kita akan filter di sini dari yang cuma angka 60 aja. Kita akan memfilter cuma data yang memiliki angka 60 aja. Maka yang ditampilkan 4 orang siswa. Kemudian untuk mengembalikan kita pilih select all ya. Atau juga rekan-rekan ketika ini misalnya kita filter yang angka 70 ya, maka dia akan menampilkan angka 70. Kemudian untuk mengembalikannya kita bisa klik di sini, kemudian clear filter from tugas, atau juga nih banyak cara ya rekan-rekan. Misalnya kita filter yang angka 60, nah untuk mengembalikannya kita bisa pilih clear yang sebelah sini ya. Atau juga pilihannya ada di bagian yang di sini, menu yang ada di menu home, kemudian di sini clear filter. Nah, ini ketika kita sort ya rekan-rekan, sort berdasarkan angka 60 misalnya ya. Nah, maka si menu clear filternya di sini aktif dia ya. Oke. Nah, kemudian misalnya yang untuk reapply-nya coba kita cek yang angka 60. Kemudian di sini filternya reapply. Nah, dia memunculkan angka 60 rekan-rekan ya. Oke. Demikian rekan-rekan untuk tutorial pada kali ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara mengurutkan data ya. Untuk tabel sendiri kita bisa klik di mana aja, artinya kita bisa sortir dari bagian-bagian apakah nama siswa, tugas, nilai, ataupun kolom-kolom yang ada di bagian tabel ini. Akan tetapi ketika di standar rank maka dia akan ada pilihan yaitu terkait dengan expand the selection ataupun continue with the current selection. Kalau kita pilih yang continue with current selection maka dia akan mengurutkan ini saja rekan-rekan. Sementara untuk data yang lainnya tidak diurutkan ya. Coba kita praktekkan. Sort dari Z ke A. Nah, kita bikin yang continue
Nah, maka dia angkanya nih Hilman Kurnia mestinya ini kan naik ke atas, tapi dia ada di bawahnya ya. Demikian rekan-rekan tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.